Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wa su'il kibar wa min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang sangat berharga ini, mari kita kembali memperbaiki rasa syukur di hadapan Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang sempurna kepada kita semua. Nikmat yang paling sempurna bagi orang-orang mukmin yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomahnya kita dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah menyembah, mengabdi kepada Allah Ta'ala secara totalitas dengan teguh menjalankan apa yang diperintahkannya, serta teguh pula dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ikhwan fillah, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Muharram. Kita sudah memasuki fase akhir-akhir bulan Zulhijjah. Kalau menurut kalender pemerintah, Rabu besok itu tanggal merah, dan tentu merahnya adalah peringatan 1 Muharram. Kita ingat bahwa sejarah mencatat momentum Muharram itu dijadikan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalam, baik itu Nabi Yunus, baik itu Nabi Isa alaihissalam, baik itu Nabi Ibrahim alaihissalam, baik itu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum Muharram itu dijadikan sebagai pondasi kebangkitan Islam, dan juga pada momentum Muharram itu para nabi dan rasul melakukan hijrah yang fenomenal. Jadi pelaksanaan hijrah, aktivitas hijrah itu ternyata kalau kita baca dalam sejarah, bapak-bapak, itu merupakan awal
kebangkitan Islam dan komunitas muslim. Sekali lagi, hijrah itu sebagai awal kebangkitan Islam dan kebangkitan komunitas muslim. Hari ini di negeri kita khususnya, Islam itu mulai menjadi terpinggirkan. Islam itu menjadi bahan lecehan, bahan cemoohan. Islam itu menjadi bahan ejekan, bapak-bapak. Ya, mulai dari seruan azan, ya, sampai kepada penghinaan Nabi Muhammad SAW, ya, sampai kepada pelecehan Al-Quran, mulai dari Al-Quran itu diinjak-injak, kemudian digesek-gesek kepada alat vital dan seterusnya, macam-macam di negeri kita ini. Seolah-olah tidak ada efek jera bagi para pelakunya, ya. Maka peradaban-peradaban yang tadinya cemerlang sekarang menjadi buram. Itu diakibatkan karena mundurnya moralitas, merosotnya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral. Saya terkejut kemarin melihat sebuah cuplikan video di mana seorang aktivis anak di hadapan Mahkamah Konstitusi meminta kepada para hakim agar memberikan payung hukum di negeri kita terhadap fenomena terjadinya penyimpangan, bahkan degradasi seksualitas. Pak, dalam psikologi seksual itu ada satu penyakit seksual yang dinamakan dengan incest. Incest itu artinya persetubuhan, atau dalam bahasa Islam perzinahan yang dilakukan sesama mahram. Kakek memperkosa cucunya. Seorang pemuda di Probolinggo bersetubuh dengan ibu kandungnya, bahkan ibu kandungnya hamil. Dan seterusnya. Ini persoalan-persoalan yang sekarang tengah menggurita di negeri kita, ya. Nah, persoalan-persoalan ini merupakan pertanda bobroknya fondasi moralitas di negeri kita. Dan seolah-olah dijadikan pembiaran, ya. Pembiaran ini seolah-olah diciptakan memang untuk memporak-porandakan sendi-sendi akhlak di negeri kita yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak. Masuknya budaya-budaya asing ke negeri kita ini tanpa ada tindakan saringan, filter, ya, preventif, pencegahan, itu bisa sangat mengkhawatirkan para anak-anak kita di kemudian hari. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 dan 60. Allah ingatkan kepada kita semua. Jadi bukan para ulama, bukan para ustadz, bukan para kiai, Allah Ta'ala langsung yang menyampaikan bapak-bapak kepada kita semua. Dalam surah Maryam ayat 59 dan 60, coba direnungkan ayat ini. Coba yang bisa mengambil Al-Quran terjemah, saya minta tolong, Pak, satu saja. Jadi bapak-bapak biar ada pembuktian, ya. Sudah kira-kira Pak membaca Al-Quran dengan terjemahnya, Pak? Sudah baca Al-Quran dengan terjemah? Belum juga. Kapan? Surah Maryam ayat 59 dan 60. Kalau nengok nanya lagi halamannya, buka Google Pak RW, Pak Ketua. Ini Pak Ketua ini baru datang, baru nongol udah
Nanya halaman lagi. Mancing-mancing emosi aja ini. Orang udah cukup emosi sekarang ini. Ini mau pilpres ini udah cukup emosi orang Pak Ketua. Surah Maryam, sudah dapat? Ayat ke-59 60. Ya, silakan. Siapa yang duluan saja? Pak Ketua masih nyari halaman ya. A'udzu dulu dong. Ta'awudz. Ya. Terus ya, artinya ya, Pak, Bapak yang rajin ke masjid jangan merasa nyaman dan tenang-tenang saja, Pak. Ada satu kondisi yang digambarkan oleh Allah secara nyata. Kondisi ini sudah terjadi hari ini, ya. Kondisi yang bagaimana? Simak baik-baik, renungkan dengan mata hati kita yang jernih. Surah Maryam ayat 59. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka kata Allah, kelak akan bermunculanlah generasi-generasi pengganti generasi terbaik yang dahulu sudah diukir sejarahnya oleh Rasulullah dan para sahabat, dimulai dari Khalifah Rasyidin sampai tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Sejarah dengan tinta emas ditoreh kecemerlangan peradaban Islam. Tapi kecemerlangan itu akan berubah menjadi kemerosotan. Kecemerlangan peradaban Islam itu mulai memudar, mulai mengendur, mulai rontok perlahan-lahan. Tanda kerontokan itu kata Allah ditandai dengan, maka akan kami gantikan generasi-generasi terbaik yang pernah ada terdahulu dengan generasi-generasi pengganti mereka yang jelek-jelek. Pengganti generasi yang jelek itu yang pertama adaa'us shalah. Mereka senantiasa menyanyiakan salat, meremehkan salat, memandang salat itu tidak ada manfaat apa-apa bagi mereka. Sehingga kalaupun dikerjakan, salat itu sebatas menggugurkan kewajiban, bukan sampai kepada tingkat kebutuhan seorang makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha gagah lagi maha perkasa. Jadi generasi yang jelek itu kata Allah adaa'us shalah. Yang pertama, salat mereka itu rusak, berantakan. Mereka nganggap enteng dengan salat. Yang kedua, diperparah lagi kondisinya dengan wattaba'us syahawat. Mereka itu sangat-sangat memperturutkan hawa nafsu. Nih, jelas ya Pak?
Jadi jangan heran kalau ada seorang kakek yang sudah tua renta di usia senja masih juga tidak mampu mengekang nafsunya sehingga memperkosa cucunya. Ada seorang anak laki-laki yang mampu menzinahi ibu kandungnya sendiri. Bahkan Profesor Doktor apa nama ibu itu kemarin di hadapan Mahkamah Konstitusi di Probolinggo, anak perempuan usia 5 tahun diperkosa oleh anak laki-laki yang juga berusia 5 tahun. Bayangkan. Dan mereka sebagai aktivis anak, mereka merasa sedih. Air mata mereka sudah kering. Kenapa? Darurat seksual seperti ini tidak ada payung hukum yang melindungi para korbannya. Bahkan tidak ada sanksi efek jera yang dimunculkan oleh negara selaku mengayomi setiap warga negara dengan kedaulatan hukumnya. Itu tidak ada. Sehingga berulang kali Pak, terjadi dan terus terjadi lagi. Hati-hati. Dan puncaknya apa? Ini mau pemilu, diciptakanlah kondisi, diangkatlah kasus Az-Zaitun. Ya. Kasus Az-Zaitun itu pemimpinnya menzinahi ratusan Pak para santri. Dan ini lagi dilakukan penyidikan ya. Ya kalau memang fair dan kalau memang terbuka, transparan, jujur, berkeadilan, ya bongkar aja semua. Zaitun itu sebenarnya proyek apa? Siapa yang memprakarsai dan untuk apa? Sampai-sampai masa seorang pemimpin pesantren melihara babi di dalam pesantren? Ini kan apa ini Pak? Nih. Apa nih? Otaknya udah mencot. Ya. Saya mau tanya, baik Bapak yang di tanah Pasundan, orang Sunda, baik kita yang orang Sumatera atau kita yang di Pulau Jawa, di tanah Jawa, ada enggak kiai memiliki pondok melihara babi di pesantren? Hah? Ada Pak Ketua? Kalau ada sarap, bukan pesantren namanya itu. Bayangkan, ya. Bahkan ada dibangun sinagog, tempat ibadah Yahudi di dalam. Ya, melalui pemancar satelit beberapa anak muda melakukan, karena nggak bisa masuk ke dalam itu Pak, dijaga pengawalan ketat sama orang-orang mana, daerah mana itu Pak? Az-Zaitun itu? Indramayu, Tasikmalaya, turun ke sana kaum muslimin. Wah, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, silahkan datang beramai-ramai. Kami akan kerahkan 500 ekor anjing herder. Bukan sedikit 500 ekor anjing herder itu Pak. Satu anjing herder itu aja harganya bisa sampai belasan juta. Bayangkan 500 ekor kali satu ekor aja kalau 15 juta, udah berapa duitnya itu? Luar biasa ini. Jadi ini sengaja menciptakan apa Pak? Huru hara. Ya. Mau menjelang pemilu ini semua dihalalkan segala cara untuk menciptakan kondisi-kondisi yang tidak kondusif. Nah, di era pemerintahan sekarang inilah diciptakan polisi RW lagi muncul. Marah Pak RW. Masa RW pakai polisi? Selama ini kan nggak ada polisi RW segala macam. Apa urgensinya itu? Dai, ustadz, mubalik harus membahas sedikit-sedikit tentang masalah yang terkait dengan situasi politik, pemerintahan, keamanan, stabilitas politik. Itu perlu Pak dikaji dalam Islam. Tanpa politik, Islam itu tidak akan tegak Pak menjadi suatu negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi nggak usah alergi bapak-bapak dengan politik. Ya, kalau alergi dengan politik, makan roti aja tiap hari, nggak usah makan nasi. Iya Pak, benar. Nabi itu ilmu siasahnya luar biasa, ilmu politiknya
kelas tinggi Pak, sempurna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali dengan apa yang disinyalir oleh Allah tadi, surah Maryam ayat 59, kalaulah sudah muncul dua model generasi ini, yang satu meremehkan sholat, yang satu lagi mudah memperturutkan hawa nafsu, sampai-sampai perzinahan sesama mahramnya pun dilakukan, apa yang terjadi? Kata Allah berikutnya, fasaufa yalqauna ghayyan, akan muncullah banyak kerusakan-kerusakan lainnya, akan muncullah banyak kesesatan-kesesatan di sana sini. Nah, ini sudah terjadi Pak hari ini, ya. Makanya teknologi komunikasi dan informasi sekarang ini itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya Pak. Penemu dan pencipta handphone yang bermerek Apple itu punya aturan Pak, melarang keras anaknya, istrinya, semua keluarganya untuk tidak memegang handphone dalam beberapa kondisi. Ini pemilik Apple nih, saya membaca artikelnya di Google. Bayangkan itu, apa kata dia? Tidak boleh memegang handphone ketika berada di dalam rumah, ketika sedang berekreasi dengan keluarga, ketika sedang belajar, dan ketika sedang melakukan aktivitas keagamaan. Jangan pegang handphone kalian. Kita lihat Pak, pagi, siang, malam anak kita sendiri hanyut dalam kamar, ya. Nomor 1, nomor 2 rumahnya bertingkat lagi, yang nomor 3 di atas loteng, bapaknya di dalam kamar mandi main handphone, emaknya di dapur main TikTok. Kacau balau kita ini. Tatanan keharmonisan keluarga rusak Pak. Tingkat curahan perhatian dan kasih sayang antara orang tua dan anak terjadi apa? Kelonggaran. Tidak ada lagi Pak mencurahkan hubungan kasih sayang. Anak kalau sudah SMP kelas 2, kelas 3 udah jarang lagi ditanyain nama orang tua. Nah, udah sholat belum nak? Begitu pulang sekolah, mak pulsa habis. Ya, pulsa habis. Coba bayangkan ya. Ini dampak dari kemajuan teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasi yang berada dalam genggaman tangan kita ini dikatakan oleh para ahli jendela dunia. Semua informasi belahan dunia manapun masuk ke sini tanpa ada filter, saringan. Apa saja bisa dilihat di sini. Dulu kita tahun 80-an tak ada secanggih-canggih ini handphone Pak. Betul nggak Pak? Tahun 80-an, maaf nih, saya ngaji pun masih pakai obor Pak di kampung. Obor tuh ujungnya dikasih kapas Pak, ya, disiram sama bensin, dibakar. Pergilah kami ke surau Pak, dari rumah berangkat rame-rame. Suara lantunan ayat suci Al-Quran itu bagaikan lebah di tiap rumah Pak yang kita lalui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca Fatihah begitu nyaring. Nanti ada yang a, lep date a, lep bawa i, lep depan u, a i u, badate ba, ma bawa bi, badopan bu, babi bu. Itu suara ayahnya, suara ibunya yang baru belajar Iqra kalau bahasa sekarang. Dulu alif-alif namanya. Sadate sa, sabawasi, sadopan su, sa si su. Sekarang dirubah. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Dulu kami di kampung gampang saja, di atas, di bawah, di depan. Lep date a, lep bawah i, lep depan u. Itu bukan 1-2 rumah Pak, puluhan rumah setiap kita lalui, nyaring rumah tuh. Sekarang habis maghrib, Bapak dengarkan di perumahan-perumahan Bapak nih, keliling Bapak, 20 menit. Apa yang terdengar? Apa yang terdengar? Ada yang senyap, ada yang suara musik. Betul nggak Pak? Ini luar biasa gelagat pergantian zaman ini. Maka pantas nanti di akhir zaman Allah turunkan ad-dukhan,
untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan meluluh lantakkan peradaban yang dianggap manusia sekarang sebagai peradaban canggih. Gak laku lagi nih, handphone campakkan semua. Motor-motor yang canggih-canggih, R15 apa, Vixen segala macam, NMAX, campakkan itu Pak ke laut. Jadi barang besi rongsok saja itu nanti. Benar, nggak ada lah. Apalagi kereta api cepat itu. Jadi mainan peta umpet aja sama anak-anak itu nanti. Ada Pak. Ya, sebentar lagi nggak lama. Maka jangan bangga kali kita punya harta update, motor update, mobil update, rumah update. Orang tetangga udah lantai 2, kita lantai 3. Udah lantai 3 buat lagi atasnya tempat senam katanya. Kurang dan kurang terus. Ya Pak ya. Kalau yang di sini ini nggak ada yang lantai 3, saya tengok rumahnya. Karena zuhud. Karena zuhud, bukan karena tidak mampu, zuhud Pak. Ya. Karena zuhud. Kondisi yang disampaikan oleh Allah ini bukan berarti menjadikan kita pesimis Pak, tidak. Allah berikan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya. Jadi Allah munculkan masalah, Allah berikan solusi dari masalah itu. Ini hebatnya ilmu Allah. Ya, setiap ada problem Allah akan berikan jalan keluar. Innama al usri yusran, fa innama al usri yusran. Sesungguhnya di samping kesulitan masalah ada kemudahan jalan keluar. Allah ulangi, maka sesungguhnya di balik kesulitan masalah akan ada 2 jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Apa jalannya? Di ayat ke-60. Coba baca. Tadi 59. Jangan lagi nanya halaman berapa. Arabnya dulu. Illa Masya Allah, ini solusinya. Artinya kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Masya Allah. Itu solusinya Pak. Jadi ketika setelah hadir bermunculan generasi yang rusak, yang jelek tadi, menyanyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, muncullah keburukan, kesesatan di sana sini. Apa keburukannya Pak? Lihat, Medan, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, di mana-mana Pak. Heboh sekarang geng motor Pak. Bekasi, begal-begal Pak. Bener Pak. Kemarin adik saya telepon, wah kawat ini bang geng-geng motor sampai masuk ke dalam-dalam gang. Celakanya wali kota sama gubernurnya ngomong gini, perampok pakai pedang, pakai celurit, hadapi dengan double stick. Apa itu? Ya kalah double stick sama pedang. Jangan begitulah sebagai kepala daerah memotivasi rakyat. Ya, marah seorang ustadz muda di medsos Pak. Tolonglah Pak Gubernur, Pak Wali Kota Medan, masa begini Bapak sebagai kepala daerah? Kalau begalnya pakai celurit, pakai pedang, 5-7 orang hadapi pakai double stick. Ini kan lucu ini. Dihadapi pakai apa? Bom molotov. Kalau udah pakai celurit banyak, pedang banyak, jangan begitu. Motivasilah rakyat. Ada pula polisi megang senjata. Jangan keluar malam. Kalian pikir apa kami ini? Petantang petenteng pula, nunjukin pistol. Pistol itu buat apa? Mengamankan rakyat. Senjata itu buat mengamankan rakyat, menciptakan ketertiban masyarakat. Kan gitu tugas polisi salah satu diantaranya. Kok disuruh jangan keluar malam? Di sana, di luar sana banyak pedagang kaki lima yang berjualan sampai tengah malam. Bahkan para ustadz pun banyak yang berdakwah jauh-jauh pulangnya tengah malam. Jadi kami disuruh
di rumah aja. Karena banyak begal. Bilang kepada rakyat kalau memang nggak bisa mengatasi begal, bilang biar rakyat yang bertindak. Betul nggak Pak? Pak, ini ngaji di masjid nih, Bapak harus paham realitas di luar masjid. Jangan ceramahnya tentang Nabi, Rasul, malaikat, alam kubur, tapi nggak tahu realitas di luar. Ini realitas kekinian di luar sana Pak hari ini. Betul nggak Pak? Di Bekasi sekarang orang kecut Pak, di ruas-ruas tertentu jalan-jalan. Ini kalau sudah jam 12:30 malam, orang-orang yang pulang lembur dari pabrik, coba kan kesian itu. Mereka punya anak, mereka punya keluarga. Apa mereka mau sengaja keluyuran malam? Mereka pulang, buruh pabrik mereka itu. Ciptakanlah kondisi yang aman bagi masyarakat, ya Pak ya. Tapi kalau nggak sanggup lagi, ya sampaikan saja kepada rakyat. Kami sebagai aparatur penegak hukum kewalahan. Silakan rakyat bertindak sesuai dengan tupoksinya. Mau dibakar, bakarlah. Mau dihakimi, hakimilah. Kalau memang nggak mampu lagi, bilang. RW, RT juga mengikrarkan diri. Weh warga RW ku, mulai malam ini siapapun pelaku begal. Lihat itu di mana Pak? Di negara mana yang banyak perjudiannya? Meksiko Pak. Begal itu gimana? Ada begal ngerampok 2 orang pakai motor Pak, ditabrakkannya aja Pak, buah, dilindas saja Pak. Cocok itu, namanya apa itu? Street justice. Main hukum jalanan aja sekarang ini Pak, cocoknya. Ya, Ustadz nggak boleh gitu Ustadz. Memang tak boleh. Tapi kalau nyawa rakyat terancam, ngancam mana lagi Pak? Apa mau Bapak berazan di situ? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari dia lintang pukang. Apa Bapak baca Yasin di situ? Apa Bapak ceramah di situ? Lepas leher Bapak. Kalau Bapak ceramah di situ, nggak pada tempatnya. Dibegal. Amma ba'du. Anak muda, membegal ini haram. Sebelum selesai ngomong kayak gitu udah habis separuh bibir kita nih Pak. Ya Pak? Pak, iya. Makanya masjid ini harus menjadi mercusuar perubahan Pak. Ya, mulai Pak kita ini di masjid ini aktivitas itu ditingkatkan Pak. Ini sudah menjelang akhir zaman Pak. Masjid tempat ngaji, it's okay. Masjid tempat sholat berjemaah, it's okay. Masjid tempat Isra Mi'raj, Maulid Nabi, peringatan Muharram, it's okay. Tapi masjid juga digunakan Nabi sebagai alat untuk satu, pengentasan kemiskinan, pusat pendidikan, sebagai pusat perekonomian, mengentaskan problematika perekonomian umat. Masjid tempat pusat untuk melatih fisik. Di masjid Pak, Umar itu berlatih pedang, tombak, memanah. Ya Pak ya? Pak, ini yang tua-tua usianya yang sudah senja-senja begini, pernah nggak megang gagang pedang Pak? Jangankan gagang pedang Ustaz. Itu sunnah Pak, sunnah. Walaupun nanti bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah tidak terjun dalam kancah pertempuran melawan mata-mata sipit berkulit merah itu, kata Nabi, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat kata Allah sebelum kaum muslimin akan memerangi orang-orang yang hidungnya seperti kena tameng, berkulit merah, bermata sipit. Siapa lagi kalau bukan orang nyebut Cina-nya, nggak jelas huruf C-nya. Kebanyakan makan apa ini saya tengok. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Banyakan makan kuitiau, pantas lah. Nyebutkan Cina pun nggak jelas. La ilaha illallah. Jangan kuitiau yang dimakan Pak, besi dimakan. Di sop besi itu. Biar berganti tulang kita nih. Ya Allah, ini benar Pak, ya. Jadi lihat sekarang nih Pak. Narkoba masuk,
Disasar bukan macam-macam Pak. Polwan, polsek, transaksi narkoba di meja Polres, di meja Polda. La ilaha illallah. Berantakan negeri kita ini Pak, berantakan. Ya Pak ya. Ngeri lah Pak ya. Maka momentum Muharram ini yang 3 hari lagi ini alat bagi kita untuk memperbaiki semua sendi-sendi kehidupan kita Pak. Anak kita batasi dan kontrol dalam bermain handphone. Hijrah nak, kau boleh megang handphonemu mak ketika ayah izinkan. Kau tak boleh pakai kata sandi kecuali kata sandi itu ayah yang buat nak. Pernah nggak seminggu sekali bapak buka kontrol handphone anak-anak bapak, putri bapak, anak-anak lajang bapak? Pernah nggak? Seminggu sekali tiap hari Jumat bapak kumpulkan handphone keluarga, istri kumpul sini, handphone ayah pun kumpul. Mama buka handphone papa. Papa sandinya nggak tahu. Sandinya kalau nggak tahu udah nggak usah ditanya-tanya. Ini ayah geblek nih model kayak gini. Giliran sandi yang lain boleh, sandi dia yang nggak boleh, ya kan? Rahasia katanya. Buka semua, lihat Pak, cari. Betul ini Pak. Ini biang kerusakan ini Pak. Bisa juga menjadi senjata, tergantung kita yang memanfaatkannya. Ya, Mak. Bapak kok letoy kali pun malam nih. Apa? Kok apa karena ada ketua DKM kita hadir, biasanya nggak hadir. Sekalinya hadir tengok buka Al-Quran nanya halaman berapa Ustadz. Memangnya pernah kalau ngaji itu nanya halaman, yang ada nanya nomor surat, ya kan? Suratnya apa Ustadz? Ini ada kemajuan ini ya. Nomor halamannya bagaimana mau bilang nomor halaman? Al-Quran yang kecil dengan Al-Quran yang besar beda nomornya. Dibilang nomor 18 halamannya beda Ustadz, bukan surah Maryam Al-Ankabut. Macam mana coba? Masya Allah bapak-bapak. Jadi solusi kita hijrahnya itu apa? Illa man taba. Satu, betul lah, innallaha, kata Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya aku Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan diri mereka. Jadi pelaku dosa itu, pelaku maksiat itu Pak, tidak usah kita Pak mencela orang lain. Boleh jadi hari ini lembaran kehidupannya dipenuhi dengan keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, tapi boleh jadi nanti suatu hari kelak Allah akan takdirkan dia menjadi tonggak-tonggak kejayaan Islam. Sebagaimana hinanya di masa jahiliyah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi ketika dia mendapatkan hidayah Islam, dia menjadi singa yang membantai semua musuh-musuh Islam. Itu dia Pak. Jangan yang tadinya santri jadi mantan. Ini kan kacau. Panji Gumilang itu tahu Pak, alumni Gontor. Terakhir ada yang bilang nggak tamat itu Ustaz. Semua rata-rata di bagian yang dekat-dekat rezim nih nggak jelas, ijazahnya nggak ada. Iya semua. Erick Thohir gitu juga ngaku S2 Brawijaya, dicemeeh sama Rocky Gerung. Tunjukkanlah ijazah Anda kalau Anda S2 Brawijaya. Kalau Anda S2 Brawijaya, kenapa orang-orang Brawijaya menolak Anda masuk ke dalam kampus Brawijaya? Jangan-jangan Anda juga berijazah palsu katanya. Iya Pak. Jadi ngeri kita ini. Bapak-bapak ada nggak ijazahnya sekolah dulu ini? Ada Pak? SD ada? Tamat? Jelas ya? SMP ada Pak RW? Pak RW kalau caleg nih diperiksa nggak kemarin sama KPU? Ijazah? Aman? Saya dengar ini sampai ini caleg ini ketua DKM kita, Partai Umat. Ini Partai Umat ini. Ya. Jangan Pak RW pikir satelit Ustadz Andri Amin nggak panjang pemancarnya. Sampai resah orang-orang di Algoni. Gawat kali Ustadz. Kenapa? Ketua DKM tempat Ustadz ceramah pun caleg juga sama kayak saya kan. La ilaha illallah. Berarti lawan berat, saya bilang nggak apa-apa lah, saling bahu membahu. Kontribusi suara itu kan penting dari berbagai pihak. Bagus juga Pak RT, Pak RW kita,
ketua DKM kita masuk Partai Umat. Kalau tadi Partai PDIP, saya kunut nazilah khusus untuk beliau. Ya, tapi begitu saya mendengar Partai Umat yang dimasukinya, lega hati saya. Ya. Tapi ijazah udah diverifikasi ya, ya. Ada semua ya, lengkap ya. Jelas ya, tamatan jelas ya. Jangan ngaku-ngaku S1 UGM tapi dicek, cross check nggak jelas. Gak usah besar-besar lah, nggak tamat UGM jangan bilang UGM. SD swasta aja bilang, ya. Di mana Yaping? Nggak usah keren-keren, sok-sok keren tapi nggak ada, ya. Nggak usah gitu lah. Udah cukup banyak pemalsuan di negeri kita ini, ya. Jadilah caleg yang betul-betul mampu menjadi mercusuar perubahan, ya, kebangkitan umat. Kita doakan Pak Hanifan ini insya Allah menjadi salah satu anggota legislatif dari Partai Umat. Takbir. Lemas sekali. Belum kena serangan fajar mungkin ya. Masya Allah ya. Ya. Ini perlu Pak, perlu dalam rangka apa? Melakukan perubahan. Bapak pikir nggak penting itu Pak? Apa? Kebijakan-kebijakan seorang anggota legislatif itu Pak. Wah, penting Pak. Hari ini kalau kita nggak berjuang dengan parlemen Pak, remuk lah kita Pak. Umat Islam ini maulah kayak di Xinjiang sana Pak, masjid besar-besar tapi di garis cross line semuanya, tidak boleh masuk masjid. Siapa yang tertangkap kamera melakukan ibadah sholat di masjid, masuk camp penyiksaan. Nah, kalau sudah masuk camp penyiksaan, anak gadis merana, bini pun diperkosa. Kan sedih kita itu Pak. Ramadan udah nggak bisa lagi mereka puasa Pak. Ya, ada saudara-saudara kita dari Arab, dari Saudi Arabia berkunjung Pak. Kamu muslim? Kamu nggak berpuasa? Kenapa kamu nggak berpuasa? Pasti kamu puasa. Berdebat mereka untuk meyakinkan saudara muslim dari Saudi Arabia yang berkunjung ke Xinjiang ini, dia ambil salah satu makanan di lemari pendingin, dia makan dengan menghadapkan wajah ke kamera supaya dia tidak disiksa oleh polisi Pak. Bayangkan itu. Mau kita Ramadan nggak bisa puasa, nggak ada lagi pengajian di Khairul Ummah. Sudah dari tempat motong babi aja masjid Khairul Ummah nih. Mau Pak begitu? Mau Pak? Maka kalau nggak mau, persiapkan generasi-generasi di dalam masjid ini untuk menjadi anggota legislatif yang akan dihantarkan ke parlemen. Satu di antaranya adalah dari Partai Umat. Kebetulan ketua DKM kita Pak Hanifan. Ya. Tapi kalaupun tak jadi Pak Hanifan, jangan pula stres gantung diri kami dengar. Jangan dijual rumah segala aset, nggak usah, ya. Pakai cara-cara Islami aja, ya. Perbanyak illa man taba, memperbaiki taubat, wa amana, memantapkan keimanan, memperbaiki iman, wa amalan salihah, lakukan amal-amal kebaikan. Kalau sudah itu janji Allah apa? Faulaika yadkhulunal jannah, aku akan hantarkan mereka ke surga. Sebelum surganya akhirat, surga dunia itu apa itu? Berupa kondisi yang aman, tenang, masyarakat sejahtera, berkeadilan. Bayangkan kalau Pak Hanifan jadi anggota legislatif dari Partai Umat, diakomodir semua kepentingan-kepentingan masyarakat di Mustika Jaya ini. Apa yang dibutuhkan? Jalan rusak, tenang, kita akan lapor, kita akan telepon kepala dinas pekerjaan umum. Wah, tolong itu, jalan-jalan kami banyak berlubang. Udahlah, ada tanda ini. Itu tanda bahwa jangan banyak-banyak mempromosikan Pak Hanifan karena belum waktunya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan konsep hijrah kita ini yang baru sekelumit kita bincangkan menjadi penyegar, menjadi satu bahan pemikiran bagi kita semua, dan kita doakan semoga bapak-bapak jemaah Khairul Ummah ini solid, ya, dalam menegakkan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf serta mencegah kebatilan. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Muhaimin, ya Azizul Hakim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Allahu rabbuna la nusyrika bihi syai'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu subhanallahil azim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau pemilik kekuasaan ya Allah di langit maupun di bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kekuasaan kepada hamba-hambamu yang salih di dunia ini ya Allah. Baik itu pemimpin negeri kami, para menteri-menteri di kabinet parlemen kami ya Allah, maupun anggota-anggota legislatif baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota ya Allah. Hadirkan di negeri ini para pemangku-pemangku kepentingan kebijakan ya Allah, dari kalangan hamba-hambamu yang memiliki rasa takut yang besar kepada Engkau ya Allah. Hadirkan di tengah-tengah kami ya Allah para pemangku kepentingan yang senantiasa penuh dengan sifat kasih sayang penyantun kepada warga masyarakat dan rakyatnya di negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.